Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya hormati dimanapun Bapak Ibu berada, di acara kita pada hari ini, nama acara kita adalah Ngobrol Santai tentang Indonesia. Salam Pancasila, salam Nusantara bagi kita semua. Dan pada hari ini narasumber bersama dengan kita adalah Bapak Insinyur Jamprido Siahaan. Apa kabar Pak? Baik, Sehat ya Pak ya? Oh ya. Sehat. Bapak Jamprido Siahaan sebagai dosen juga adalah seorang rohaniawan. Selain itu, kegiatannya adalah sebagai penggiat pada anti korupsi di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, mengawali diskusi pada hari ini, saya ingin mengatakan ada 4 PR bangsa kita ini yang saat ini masih menggerogoti kita sehingga kita seperti ini. Pertama adalah korupsi. Ya. Yang kedua adalah kemiskinan. Ya. Yang ketiga adalah narkoba. Ya. Dan yang keempat masih ada gerakan-gerakan intoleransi. Ini yang merongrong Pancasila dan sebagainya. Dari 4 hal ini kita mau berbicara yaitu tentang korupsi. Nah, Pak Betul. Jan, korupsi itu kan kita bisa lihat dipertontonkan. Kalau kita lihat ada orang yang katanya pro kerakyat, dia membela kaum buruh, tapi tertangkap OTT lagi, wamen lagi, kasus korupsi. Iya, Nah, betul. kalau ditanya, dia beragama gak? Oh beragama. Ya, betul. Iya, dia bertuhan gak? Bertuhan. Ya, gitu. betul. Ya. Nah pertanyaan saya begini Pak, orang beragama artinya orang itu beriman. Dia mengatakan ya, pada umumnya kalau saya mau lihat menarik lurus seperti itu, saya beriman, saya beragama. Ya, betul. Tetapi dalam kenyataannya banyak orang Indonesia mengaku dirinya beragama dan beriman, tapi indeks korupsi di Indonesia semakin meningkat. Ya. Kenapa itu terjadi, Pak? Nah, perlu kita ketahui bersama, Pak, bahwa meskipun Indonesia ini bisa dikatakan 280 juta penduduk, Ya. 95% bisa dikatakan Beragama. bahkan lebih beragama. Tetapi saya mau kasih tahu Bapak sekalian dan juga semua masyarakat Indonesia, penonton pemirsa, bahwa iman itu tidak serta-merta itu mencegah korupsi. Loh, kenapa bisa gitu? Nah, ini yang seringkali orang salah kaprah, Pak. Orang sering salah kaprah bahwa kalau orang sudah beriman tidak korupsi. Nah, ini kan ternyata berbeda faktanya yang kita lihat. Nah, itu apa ya? Apa yang menyebabkan itu, Pak? Ini yang seringkali menjadi sebuah kesalahan bagi kita, Pak, ya. Bahwa kita seringkali menarik iman kita ini dalam konteks personal kita dengan Tuhan. Dan kita merasa bahwa ketika kita melakukan ritual agama, kita sudah merasa bahwa Tuhan sudah berkenan pada kita. Tuhan sudah mengampuni kita. Kita tidak membawa ajaran, bahkan model-model yang artinya hidup dalam kesalehan itu sebagai bagian dalam kehidupan kita beragama. Sebentar Nah, ini dulu, dia Pak. yang salah. Nilai dari keberagamaan ya, agama apapun Iya, Pak, iya, iya. Islam, Kristen, Iya, Hindu, iya, Buddha iya, dan yang iya, lain-lain, iya, Konghucu. iya. Di situ katakan jangan mencuri. Betul, Pak. Lah, itu kan artinya bicara tentang keimanan, Ya, bicara tentang kesalehan. Karena mencuri itu dilarang. ya, Perintah agama ya, dan hukum ya, positif di ya, negara kita. ya. Tetapi nyatanya, gitu Pak, nyatanya kok korupsi semakin banyak gitu. Nah, itu dia, Pak, bahwa orang hanya ingin melakukan sesuatu yang sifatnya dilihat orang. Dia beragama, misalnya dia menggunakan ornamen-ornamen agama, dia rajin ke rumah ibadah, dia melakukan tindakan-tindakan yang artinya juga dianggap sebagai seorang agamis misalnya, ya, terlepas apapun agamanya, Pak. Ya kan, dia sering rajin ke rumah ibadah misalnya seperti itu. Itu seringkali hanya menjadi sebuah sebuah konsumsi yang untuk dipublikasi, Pak. Sebagai seorang, kita merasa senang, merasa nyaman ketika kita dikenal orang sebagai orang yang beragama, walaupun ternyata secara personal integritas kita tidak sesuai. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan tidak sesuai dengan tindakan kita, Pak. Nah, disinilah Pak. Pertanyaannya begini Pak, ya.
berarti sesungguhnya orang itu sebenarnya tidak beriman, Pak. Hanya beragama saja. Ya boleh dikatakan seperti itu Pak, Ya. bahwa dalam konsep kita ini beragama ini, kita lebih sering memang hanya ingin mengambil yang bagian yang baik saja dalam beragama untuk keuntungan kita secara pribadi. Ya, ini yang lagi hits sih Pak ya, Ya, yang menjadi perbincangan. Misalnya Mm-mm. korupsi yang saat ini dikejar oleh KPK itu bicara tentang dana haji. Padahal kan orang mau pergi haji itu kan tujuannya bagus ya. Ya. Ya, menjalankan perintah-perintah Tuhan ya, Betul, bagi menurut betul. agamanya. Ya. Tapi di sisi lain penyelenggara haji mengkorupsikan hal itu. Padahal mereka itu nabung Pak, nabung berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi dananya dikorupsikan. Menurut Bapak, itu oleh lembaga yang disebut dengan Kementerian Agama loh Pak. Nah, saya harus hati-hati untuk menyampaikan sesuatu komentar tentang ini Pak, sebentar. Bahwa saya tidak terlalu persis tahu bagaimana dana haji ini dari masyarakat ini yang dikorupsi. Tetapi dalam penyelenggaraannya itu ternyata ada hal-hal yang dimana para mau pelaksana haji ini Pak ternyata disalahgunakan. Ya. Atau dananya dimarkup sehingga semua orang-orang yang artinya rindu untuk menunaikan ibadah haji ini bisa saja jauh dirugikan Pak. Jauh dirugikan. Tapi ingat Pak, mengapa bisa sampai terjadi seperti itu? Bahwa bisa saja memang kita selama ini melakukan pembiaran terhadap orang-orang yang bisa mau melakukan apa, artinya mau melakukan apa saja, bahkan termasuk melakukan petunjuk yang melakukan hal yang di luar dari petunjuk Pak. Ada hal-hal yang artinya misalnya ada perlakuan khusus tertentu untuk yang mau melakukan haji ini Pak, sehingga dia harus membayar mahal misalnya seperti itu. Nah akhirnya jadi melenceng dari tujuan mulia semula Pak. Nah inilah yang dimanfaatkan Pak sebenarnya. Pertanyaannya begini, ketika bicara tentang lingkaran korupsi, memang orang akan tanya siapa yang salah, yang melakukan korupsi. Ya. Tetapi kan prosesnya bukan di situ Pak. Bukan di situ saja. Tapi kita bisa melihat adalah ketika masyarakat yang permisif Pak. Ternyata masyarakat permisif, termasuk juga yang mungkin yang mau melakukan haji ini juga permisif Pak. Mau apa saja pun aku bayar lebih sekalipun, siap dia Pak, walaupun dia tahu mungkin ini sudah melalui jalur yang melenceng dari semula. Artinya terjadinya korupsi ketika ada kesempatan dan permisifnya orang terhadap mengubah itu bagaimana? Nah, ini juga yang mau saya sampaikan Pak, bahwa kita membasmi korupsi ini tidak hanya bisa dari lewat ajaran-ajaran agama Pak. Kita membutuhkan suatu sistem yang ketat dan solid dan bersih, ya, akurat, tidak membuka celah kepada orang-orang. Jadi sistem ini harus benar-benar sistem yang bersih, diberlakukan sama kepada semua orang Pak, sehingga tidak ada celah untuk melakukan korupsi Pak. Kita tidak hanya, artinya kita juga membutuhkan kepemimpinan yang memang mau meneladankan mulai dari hal-hal kecil Pak, tidak melakukan pembiaran kepada hal-hal yang artinya korup. Meskipun itu suatu hal yang remeh, misalnya menyerobot antrian Pak, itu termasuk juga korupsi Pak. Korupsi itu dimaknai dari awal kata busuk Pak, pembusukan. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang tercela, yang menjadi sebuah akar dari pembusukan bagi tindakan lainnya, itu korupsi Pak. Nah sekarang begini Pak, saya bertanya ya Pak, ini bertanya mewakili kaum awam. Indonesia yang Bapak katakan 95% beragama, dibandingkan dengan Cina yang paham komunis. Betul. Nah ini masih debatable apakah komunis itu percaya atau tidak percaya. Katakanlah sistem komunis. Tapi kenapa di Cina pemberantasan korupsi itu efektif dan berhasil dibandingkan Indonesia? Karena pemimpin meneladankannya dan pemimpin mengawalinya dari dirinya sendiri. Dia mau menciptakan sistem yang bersih, dan ketika dia mengawali dari dirinya sendiri keteladanan sebuah sistem yang dia ikut dalam sebuah sistem yang bersih,
maka rakyat takut Pak. Rakyat takut berbuat salah Pak. Karena apa? Ketegasannya tidak pandang bulu kepada siapa saja. Jadi bicara tentang regulasi Pak di sini. Nah, berbicara juga tentang regulasi, juga butuh kepemimpinan Pak. Karena namanya regulasi saja pun seringkali artinya kita mengumpetkan sesuatu, kita menyembunyikan sesuatu fakta lainnya Pak dalam celah hukum. Nah, tapi kalau adanya kepemimpinan yang memang mampu menerobos hal ini seperti ini Pak, dicintai oleh rakyatnya karena dia memang dianggap pribadi yang bersih, pribadi yang pantas diteladani, maka rakyat akan turut Pak. Oke, Pak, selanjutnya pertanyaan dari saya ini Pak. Dari sekian banyak kita bicara korupsi ini tadi, gimana caranya Pak supaya terjadinya menekan tingkat korupsi di Indonesia? Gimana sih Pak kiatnya mungkin kepada yang menyaksikan acara ini? Bapak mungkin bisa memberikan ide, gagasan, gimana caranya supaya Indonesia, kalau kita bicarakan tidak ada korupsi di Indonesia, sulit lah, ini kan berproses. Tapi untuk menekan korupsi, apa kiatnya Pak? Nah, saya ingin membantah pernyataan seorang pejabat yang mengatakan bahwa kita tidak mungkin mendapatkan pemerintahan yang bersih. Kalau mau sistem yang bersih hanya ada di surga. No, itu suatu itu artinya idealisme yang luntur dari bapak pejabat tersebut. Kalau menurut saya, kita bisa memulai dengan sistem yang bersih. Kita ciptakan kepemimpinan yang bersih dulu. Dari keteladanan seorang pemimpin, kita ciptakan sistem yang bersih dengan cara-cara mengatur regulasi sedemikian rupa agar setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama dan juga mendapatkan koreksi yang sama, supaya jangan ada 1-2 orang yang bisa lolos melakukan tindakan yang curang. Nah, kalau seperti ini Pak kita buat, saya sangat merindukan figur itu Pak, figur yang bisa menjadi contoh, pemimpin yang benar-benar mencontohkan keadilan, pemimpin yang benar-benar mencontohkan bagaimana mencintai kebenaran Pak. Dimulai dari dirinya sendiri, dimulai dari keluarganya sendiri. Apa ada di Indonesia orang seperti itu? Saya percaya masih ada Pak. Saya percaya masih ada Pak. Masih ada orang-orang yang takut akan Tuhan di Indonesia ini. Tapi pertanyaannya Pak, orang-orang yang lempeng, lurus, berintegritas, itu rata-rata dimusuhi Pak oleh teman sejawatnya, oleh orang-orang yang lain karena mereka tidak mau ikut korupsi. Saya banyak lihat contoh seperti itu. Menurut Bapak bagaimana? Nah, kita jangan mencontoh orang-orang yang artinya orang yang ingin memelihara kecurangan, orang yang ingin tetap memelihara kebusukan Pak. Kita harus membangun masyarakat yang sehat, masyarakat yang sejahtera, dimulai dari sistem yang baik, sistem yang memberlakukan keadilan sosial. Oke. Nah, ini yang artinya dari sana kita Pak pasti akan ada orang-orang yang pantas Pak, akan muncul Pak di situ. Ya. Nah, sekarang closing statement Pak pada pertemuan kita hari ini di acara ngobrol santai tentang Indonesia ini Pak. Pertanyaan saya, Bapak yakin nggak Indonesia bisa tanpa korupsi? Saya yakin Pak. Saya sangat yakin Indonesia masih punya harapan Pak. Walaupun mungkin keadaan sekarang ini keadaan yang jauh dari ideal. Jauh artinya karena semakin menurunnya kesejahteraan, semakin kita merasa bahwa semakin banyaknya kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Tetapi saya sangat penuh pengharapan akan muncul sosok pemimpin yang mampu membawa Indonesia ini lebih baik, yang bisa menciptakan Indonesia yang berkeadilan sosial, yang membawa Indonesia ini maju dalam kesejahteraan, menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat, dan menjadikan Indonesia ini negara yang pantas untuk dibanggakan Pak. Baik, terima kasih Pak Jan Siahaan yang juga praktisi terhadap kegiatan anti korupsi. Semoga harapan kita bersama Indonesia bersih dari korupsi. Demikian pertemuan kita di ajang ngobrol santai tentang Indonesia.